Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, sebenarnya timnas Indonesia itu lahir kapan sih? Sejarah PSS itu seperti apa sih? Ya mungkin banyak yang mengira PSSI ada sejak Indonesia merdeka 1945. Ya ini benar juga sih ya. Tapi bagaimana jika ternyata akar timnas Indonesia itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka? Bahkan sebelum bendera merah putih berkibar dan sebelum lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan. Tim dari kepulauan ini juga bahkan sudah main bola di luar negeri ya, sampai ke Piala Dunia guys. Nah, di video kali ini kita akan ngobrol santai tentang sejarah awal mula PSSI itu berdiri. Siapa orang di baliknya dan bagaimana cerita laga internasional pertama tim yang jadi cikal bakal timnas Garuda kita sekarang. Tapi sebelumnya saya minta 3 detik waktu teman-teman semua untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel ini dulu ya. Biar kalian gak ketinggalan info tentang timnas kita. Siap? 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang dengan dukungan kalian semua. Siap semua ya, kita mulai perjalanan waktunya membahas sejarah PSSI kita. Tahun 1930-an di Hindia Belanda, organisasi sepak bola resmi yang diakui Belanda itu namanya NIVB ya. Tapi sayangnya di organisasi itu pemain pribumi sering didiskriminasi, susah dapat tempat main yang layak, susah dapat perlakuan yang sama. Nah, ada satu orang yang gak terima nih dengan keadaan itu. Namanya Suratin Sosro Sugondo. Kalian pasti pernah dengar kan Piala Suratin ya. Nah, asal muasalnya ya dari nama beliau ini. Beliau ini adalah insinyur sipil lulusan Jerman tahun 1927. Balik ke tanah air tahun 1928 dan pada 19 April 1930, tepatnya di Yogyakarta, Suratin bersama wakil dari 7 klub pribumi mendirikan PSSI. Pada saat itu namanya adalah Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Tujuannya jelas ya guys, wadah bagi pemain pribumi yang diperlakukan diskriminatif di NIVB pada saat itu ya. Jadi bisa dibilang PSSI itu kayak organisasi bawah tanahnya sepak bola Indonesia guys pada saat itu. Karena secara politik Belanda itu nggak suka, tapi Pak Suratin ini nekat guys ya, dan beliau akhirnya jadi ketua umum PSSI pertama selama 10 tahun masa kepemimpinan dari 1930 sampai 1940. Nah, pertanyaan besarnya, kapan tim dari kepulauan ini pertama kali main bola sama negara lain guys? Artinya PSSI yang didirikan oleh Pak Suratin ya, bukan NIVB-nya ya. Jawabannya adalah tanggal 5 Maret 1934 dan kita melawan Singapura pada pertandingan pertama ya guys. Tapi pada saat itu timnya belum pakai nama Indonesia, masih menggunakan nama Hindia Belanda karena kita masih di bawah jajahan Belanda ya pada saat itu. Skor akhirnya Hindia Belanda menang 2-1 melawan Singapura. Tapi yang menarik buat kita sebagai orang Indonesia sekarang adalah di tim Hindia Belanda itu ada 3 pemain pribumi yang jadi bagian dari kemenangan itu guys. Namanya adalah Tan Hong Jien, Tan Si Han, dan Tio Tiong Gie. Mereka main bersama pemain-pemain Belanda di tim yang sama ya, mewakili Hindia Belanda melawan Singapura pada saat itu.
Sayangnya dokumentasi soal pertandingan ini tuh amat sangat minim guys, nggak ada rekaman, nggak ada foto yang jelas. Yang kita tahu cuma dari catatan-catatan kecil arsip kolonial yang tersisa. Tapi yang bikin sejarah ini makin seru adalah faktanya Hindia Belanda ternyata pernah main di Piala Dunia guys. Tahun 1938 FIFA melaksanakan Piala Dunia di Prancis. Wilayah Asia cuma dapat satu slot dan lawan Hindia Belanda di kualifikasi adalah Jepang. Tapi karena suatu alasan Jepang mundur pada saat kualifikasi. Jadi Hindia Belanda langsung lolos tanpa bertanding. Secara otomatis langsung ke Piala Dunia. Dengan begitu Hindia Belanda yang sekarang menjadi Indonesia adalah negara Asia pertama yang pernah tampil di Piala Dunia. Tapi masalahnya waktu itu ada dua kubu di Hindia Belanda, PSSI yang pro pribumi dan NIVB bentukan Belanda. Karena FIFA lebih dulu mengakui NIVB, akhirnya tim yang dikirim ke Prancis itu di bawah bendera kolonial dan mayoritas pemainnya tetap orang Belanda. Tapi yang menarik, kapten tim Hindia Belanda itu justru orang pribumi. Kapten pertama kali kita di Piala Dunia namanya Ahmad Nawir. Dia juga seorang dokter. Jadi bayangin ya guys, main Piala Dunia sambil jadi dokter. Keren ya. Terus bagaimana hasilnya? Ya kita nggak bisa muluk-muluk guys, karena memang situasi dalam negeri pada saat itu belum stabil secara politik ya. Tanggal 5 Juni 1938 di Stade Velodrome, Reims, Prancis, tim kita Hindia Belanda melawan Hongaria yang waktu itu jadi salah satu kekuatan sepak bola Eropa guys ya. Jadi kalau dibayangkan sekarang sama seperti Indonesia itu melawan Brasil ya, atau Indonesia melawan Prancis guys. Kalau dibayangkan di zaman sekarang ya, Indonesia melawan Prancis. Karena Hongaria zaman dulu itu termasuk salah satu kekuatan sepak bola Eropa juga. Skor akhir ya tentu saja 6-0 buat Hongaria. Tapi tunggu dulu guys. Ada yang bilang ya, sebenarnya Cak Patiwel ya, namanya Jack ya, Jack Patiwel sempat mencetak gol buat Hindia Belanda, tapi wasit menganulir, katanya offside ya. Jadi sebenarnya ada gol yang tercipta dari Indonesia tapi dianulir guys. Seandainya gol itu disahkan, bisa jadi kita punya cerita yang sangat berbeda tentang perjalanan sepak bola Indonesia di panggung dunia ya. Tapi sekali lagi, sejarah tetaplah sejarah. Kita menghormati apa yang telah mereka lakukan di zaman dulu ya. Nah, setelah Indonesia merdeka tahun 1945, PSSI yang selama ini bergerak di bawah tanah akhirnya bisa muncul nih ke permukaan guys. PSSI pun langsung berbenah. Mereka nggak mau lagi timnas Indonesia menggunakan nama kolonial ya. Dan akhirnya pada tanggal 5 Maret 1951 untuk pertama kalinya tim ini resmi bertanding dengan nama Indonesia. Lawannya siapa lagi guys? Sekali lagi, ini sejarah pertama kita menggunakan nama Indonesia dan menggunakan jersey merah putih ya, melawan tetangga kita lagi, Singapura. Hasilnya kali ini adalah kita menang 5-0. Bedanya apa? Semua yang bermain adalah pemain Indonesia, termasuk pelatihnya juga pelatih Indonesia. Lagu yang dinyanyikan adalah Indonesia Raya dan bendera yang dikibarkan adalah bendera merah putih. Perjuangan yang panjang ya guys, dari tim yang didiskriminasi sampai akhirnya bisa berdiri tegak dengan identitas sendiri. Jadi kenapa sih kita perlu tahu nih sejarah yang agak, kalau bisa dibilang ya agak messy ya tadi ya. Karena menurut saya tanpa cerita ini kita nggak akan benar-benar paham bagaimana
perjuangan para pendahulu kita ya di sepak bola ya. Pak Suratin Sosro Sugondo mendirikan PSSI di mana pemain-pemain sepak bola lokal itu didiskriminasi oleh organisasi bentukan Hindia Belanda pada saat itu. Pemain-pemain seperti Tan Hong Jien dan Tio Tiong Gie main untuk tim kolonial dengan segala keterbatasan. Begitu juga dengan Ahmad Nawir yang menjadi kapten tim pertama kali pada saat Hindia Belanda tampil mewakili Nusantara di Piala Dunia ya. Mereka mungkin bukan pahlawan yang kita kenal sehari-hari, tapi dari mereka lah akar PSSI yang ada saat ini. Dan dari mereka pula lah ya, Indonesia Raya bisa dinyanyikan di stadion setelah sekian lama para pemain didiskriminasi di zaman itu. Jadi buat saya pribadi menghargai timnas Indonesia bukan hanya pada saat menang aja guys, tapi juga dengan cara mengenang perjalanan panjang yang membuat Garuda bisa terbang di lapangan hijau. Jadi buat kalian yang hanya menghargai tim ini pada saat menang, belajarlah lagi sejarahnya agar cinta kalian itu bisa seutuhnya guys untuk timnas. Bukan hanya menghargai mereka yang berjuang di lapangan pada saat menang, tapi pada saat kalah juga tetap kita harus menghormati keringat mereka yang bercucuran. Terima kasih buat yang menyaksikan sampai selesai video ini ya. Jangan lupa kalau suka dengan konten ini di like, terus channelnya di subscribe juga, di share juga videonya ya ke teman-teman Garuda lainnya. Karena sejarah sepak bola Indonesia ini layak kita ingat guys, perjuangannya sangat berat ya. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah menyaksikan saya ngoceh sampai selesai. Kita berjumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.